Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas IoT kami dengan judul yaitu Sistem Pemantauan Suhu Tubuh dan Suhu Ruangan menggunakan ESP32 dan Blink. Perkenalkan, saya Fitrin Fadastana dengan NIM F1D023100052. Kemudian rekan saya di sebelah kiri. Saya Muhammad Wahyu Labror dengan NIM F1D023100123. Kemudian rekan saya di sebelah kanan. Saya Izan Nazifa dengan NIM F1D02310114. Baiklah, langsung saja kepada demo program yang akan kami jelaskan setelah ini. Oke, di sini merupakan alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat sistem ini. Yang pertama itu di sini ada breadboard, kemudian yang kedua itu di sini ada ESP32, kemudian di sini ada resistor, kemudian di sini ada sensor DHT11 untuk deteksi suhu ruangannya, kemudian di sini kita ada buzzer untuk alarmnya, kemudian di sini ada sensor DS18B20 sebagai sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian di sini ada kabel jumper untuk menghubungkan semua sensor ini di dalam breadboard. Kemudian di sini ada kabel data yang di sini itu fungsinya buat upload nanti data kodenya itu ke dalam ESP dan menghubungkan ESP ke dalam energi gitu. Menghubungkan ESP dengan energi. Kemudian di sini ada korek, dia itu fungsinya itu untuk ngecek nanti di bagian suhu tubuhnya gitu. Kalau dia itu panas kayak gitu. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih perakitan dari sistem pendeteksi suhu tubuh ini. Yang pertama kita membutuhkan breadboard, kemudian yang kedua itu di sini ada ESP32. Kita langsung masukin aja, di sini bebas buat masukinnya kemana-mana. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita membutuhkan si DHT11. Di sini dia tuh kita masukin di sini aja sebagai contoh. Sebelah sini gitu. Nah, terus habis itu kita membutuhkan di sini buzzernya ini yang tadi fungsinya itu sebagai nanti dia itu buat jadi alarmnya. Kita masukin sebelah sini. Oke, kita masukin. Terus habis itu di sini kita butuh resistor, nanti dia itu bakal buat si DS11-nya itu nanti ya di sini. Kemudian sekarang kita masukin si DS11-nya atau sensor pendeteksi tubuhnya. Seperti ini. Oke, itu di sini. Nah, setelah itu semuanya ini tinggal kita hubungin pakai kabel jumper. Oke, jadi beginilah tampilannya setelah kita rakit menggunakan atau kita hubungkan menggunakan kabel jumper. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana konektivitas dari semuanya. Pertama di sini kita menghubungkan kedua bagian ini menggunakan kabel jumpernya. Di sini buat positif ke positif, negatif ke negatif supaya keduanya terhubung dengan arus listrik. Kemudian di sini ada buat buzzer. Di sini buzzernya itu kita hubungkan dia ke ESP-nya itu ke di sini yang di bagian D15 di sini. Kemudian selanjutnya untuk sensor DS18-nya di sini pertama kita hubungkan kabel merah ini untuk yang bagian positif, kemudian yang hitam ini untuk bagian negatif, kemudian yang kuning ini untuk datanya yang kita hubungkan ke port D4. Nah, kemudian yang selanjutnya itu untuk si sensor DHT11-nya. Nah, untuk DHT11-nya ini pertama yang di bagian ini kabel yang warna orange ini yaitu kehubung ke bagian yang negatif. Kemudian habis itu yang warna hijau ini dia kehubung ke bagian positif. Nah, selanjutnya yang bagian kuning ini dia itu adalah datanya. Datanya itu di sini kita hubungkan ke ESP, yaitu terhubung ke si D15 di sini. Oke. Nah, kemudian kabel yang terakhir itu adalah yang ini. Nah, kabel yang terakhir itu di sini dia itu berfungsi untuk mengalirkan listrik ke ESP-nya nanti setelah dihubungkan. Nah, di sini ada dia untuk yang di sini yang 3V3 dia itu kehubung ke bagian yang positif. Kemudian di sini untuk yang groundnya dia kehubung ke bagian negatif di sini. Nah, kemudian di sini ada kita pakai resistor pull up untuk si sensor DS18-nya, yaitu sensor pull up-nya itu sekitar 4,7 kilo ohm. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan proyek IoT yang telah kami rakit sebelumnya. Oke, langkah pertama itu kita menghubungkan
si ISP ini kepada port yang sudah tersambung energi, entah itu ke laptop ataupun ke kabel charger. Nah, kalau dia udah hubung, dia bakal jadi merah gini. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, tadi tuh ada alarm dari si buzzernya ini, dia itu bunyi karena pas di programnya itu kita set dia high dulu untuk nandain kalau dia itu terhubung sama programnya gitu. Karena udah connect gitu. Nah, sekarang di sini kita lihat dulu, di sini ada suhu tubuh dan suhu ruangan. Nah, di mana di sini tuh dia itu masih normal, suhu ruangan sekitar 29 derajat, kemudian suhu tubuhnya sekitar 29 derajat juga. Nah, sekarang kita contohin di salah satu sensor, yaitu yang ini sensor suhu tubuhnya. Di sini kalau kita suhu tubuhnya itu tinggi, nanti dia bakal bunyi alarmnya. Nah, kita contohin di sini, kita pakai korek. Oke, di sini tunggu proses pendeteksiannya. Kita lihat suhunya naik di sini dari semula 3. Nah, dari 29 dia naik ke 35, kemudian dia naik ke 46, terus habis itu lagi ke 55. Nah, di sini dia itu tetap naik dan tetap bunyi karena di sini dia itu menggunakan besi, sehingga dia ini menjadi konduktor panas. Makanya dia itu masih tetap panasnya dari api yang di sini tadi. Nah, nanti perlahan-lahan sensornya ini akan mendeteksi dia itu suhunya itu bakal turun sesuai sama suhu yang ada di sensornya ini. Kita tunggu sebentar, suhunya sudah 50, 48, dia bakal turun. Dia turun lagi. Nah, kita lihat tadi setelah dia turun di bawah 38, alarmnya akan berbunyi karena di sini kita ngeset alarm dari si buzzernya itu, dia itu akan bunyi kalau dia itu di atas 38 derajat. Kalau dia udah di bawah 38 derajat, dia bakal mati. Kalau dia di atas, dia bakal nyala kayak gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program. Di sini diawali dengan mendefinisikan Blink ID, nama template, dan token autentikasi dari Blink. Kemudian di sini kita mendefinisikan juga library yang akan digunakan pada rangkaian. Dilanjutkan dengan membuat variabel untuk menampung data Wi-Fi yang akan digunakan, yaitu nama dan password Wi-Fi. Kemudian kita melakukan inisialisasi sensor DS18 untuk mendeteksi suhu tubuh. DS18 terhubung ke pin 4. Selanjutnya, inisialisasi sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu ruangan. Sensor DHT terhubung ke pin 15. Kemudian terdapat kode untuk mendefinisikan tipe sensor dari DHT. Di sini menggunakan versi DHT11. Lanjut, menginisialisasi buzzer pada pin 5 dan menginisialisasi timer untuk membaca data dari Blink. Kemudian terdapat fungsi untuk membaca suhu dari sensor yang digunakan serta mengirim data dari sensor ke Blink. Diawali dengan kode yang digunakan untuk data dari sensor DS18. Kemudian membuat variabel untuk menampung temperatur, yang dimana di sini diset dalam format Celsius. Kemudian terdapat percabangan untuk mendeteksi apakah sensor terbaca oleh perangkat atau tidak. Jika kondisi terpenuhi, maka serial print akan menampilkan informasi sebagai berikut. Kemudian suhu ditampilkan ke layar serial. Lalu data yang sudah diambil akan dikirim ke Blink. Selanjutnya terdapat percabangan lagi di dalamnya untuk alat buzzer, yang dimana apabila suhu lebih besar dari 38, maka buzzer akan menyala dan menampilkan informasi pada serial monitor. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka buzzer akan mati.
Kemudian dilanjutkan membaca sensor DHT11. Di sini juga terdapat percabangan untuk memastikan apakah data yang diterima oleh sensor valid atau tidak. Jika kondisi terpenuhi, maka serial monitor akan menampilkan informasi serta data suhu yang diterima, lalu dikirimkan ke Blink melalui pin 3. Dilanjutkan dengan fungsi setup yang akan dijalankan sekali di awal program. Melakukan set serial dengan baud rate 115200. Kemudian mengatur pin buzzer sebagai output dan memastikan buzzer mati di awal. Lalu dihubungkan ke Blink dengan Wi-Fi. Dilanjut dengan memulai sensor DHT11 dan sensor DS18. Lalu memanggil fungsi setiap 3 detik. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi loop yang akan terus berjalan selama ESP32 menyala. Terima kasih, sekian penjelasan program yang digunakan pada rangkaian. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.